Materi kita kali ini di AI for Business ini kita akan belajar tentang memahami konsep fundamental AI dari perspektif manajerial ya. Kalau kemarin itu di minggu lalu itu kita membahas tentang beberapa perusahaan dari menggunakan dasar-dasar machine learning di mana kita membahas apa mencari masalah bisnis yang dihadapi, jenis machine learning yang biasanya digunakan dan bagaimana cara kerjanya. Selanjutnya, tiga, dampak atau hasil yang dicapai bagi bisnis. Ini eh, tadi pagi buat tugas mahasiswa reguler untuk di mahasiswa KSK ini kemarin sudah cukup diskusi saja. Nanti kalau atau enggak nanti tak lihatkan apa hasil dari beberapa contoh mahasiswa reguler bagaimana menanggapi dari tugas ini. Oke, ini yang pertama. Kemarin pasti sudah saya ulas di mana machine learning atau yang disebut ML bukan Mobile Legend ya. Machine learning itu yang disebut dengan sistem yang belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Ini sistem belajar dari data, dari kita harus mengumpulkan data-data untuk membuat prediksi atau keputusan. Oke. Tanpa harus diprogram, tanpa adanya program yang begitu kompleks. Cuma butuh datanya saja. Contoh bisnisnya apa? Itu yang pertama, prediksi customer churn. Customer churn itu istilahnya kalau paling dipahami itu customer belok, customer beralih, customer berhenti berlangganan, customer eh, jadi pihak antek produk kompetitor. Selanjutnya customer komplain dan lain-lain. Churn itu apa? Eh, belok arah istilahnya churn. Selanjutnya setelah prediksi churn itu ada lagi rekomendasi produk. Produk apa yang sangat digemari masyarakat, produk apa yang terbaik, produk apa yang unggul, produk apa yang bagaimana berdasarkan histori. Mungkin dari Bapak Ibu sebelum membeli produk seperti Shopee, Tokopedia pasti eh, lihat ulasannya dulu, rekomendasi produknya bagaimana. Hasilnya kalau beli pakaian itu rekomendarnya bagaimana, pas, terus bagaimana, terus ada yang dari penjual Shopee itu kalau tanpa video ulasan, jadinya nanti kalau untuk retur tidak bisa. Terus apalagi kalau ada ulasan produk buruk itu ada yang dibilang nanti kalau ada komentar produk buluk berarti untuk retur tidak dilayani. Hmm. Tapi ya hal seperti itu membuat pasti customernya cur ya. Lanjutnya setelah machine learning kita ke deep learning. Deep learning itu apa? Sub bidang atau bidang tambahan dari machine learning ini yang menggunakan neural network berlapis untuk mempelajari pola yang sangat kompleks dari data dalam jumlah besar. Setelah itu datanya terkelompok, itu kita mengambil polanya, mempelajari polanya. Habis ini. Terus sampai sekompleks data jumlahnya besar. Contoh dalam bisnis, pasti pengenalan wajah, sistem otomatisasi seperti mobil otonom yang seperti di
Amerika yang tanpa sopir dan lain-lain. Oke, selanjutnya intinya kita itu beralih dari yang memberitahu komputer aturannya untuk melakukan sesuatu. Jadi menjadi memberinya data agar ia bisa belajar sendiri dengan aturannya. Oke, pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana jika sebuah bisnis secara otomatis, bagaimana jika sebuah bisnis secara otomatis membaca dan memahami ribuan ulasan pelanggan setiap hari untuk menemukan keluhan utama atau pujian yang paling sering muncul. Lah, ini dari seperti penjualan Shopee, kita pasti tahu ada banyak komentar-komentar. Itu di-scrap, diambil, nanti dikelompokkan mana yang ujaran, mana yang ujaran yang baik, ujaran buruk, ujaran yang netral. Nanti yang buruk dikelompokkan ini untuk menganalisis eh, problem-problemnya di bagian apa. Seperti terus selanjutnya yang terbaik yang mana. Nanti tinggal dikasih keputusan. Selanjutnya nomor dua, apa yang bisa dilakukan sebuah toko retail jika mereka memiliki mata digital yang dapat langsung memberitahu posisi rak mana yang kosong atau produk mana salah yang salah tempat. Ini sering kali kita perlukan ini istilahnya ada beberapa pramuniaga menaruh barang tidak sesuai dengan raknya yang sering acak-acak, semuanya itu ditata dengan berbagai aturan yang bisa memudahkan juga dari pelanggan, dari pramuniaga untuk menghafal posisi-posisi dari produk itu. Pasti kalau seperti Alfamart, Indomaret, mereka udah dituntut untuk hafal posisi suatu barang. Nah, itu kalau seandainya kalau namanya manusia ya sering lupa, sering apa? Naruh barang di mana-mana. Ya, jadinya kita perlu hal apa untuk memberitahu dari otomatisasi salah dari sini apa bukan tempat dari produk A, terus pindahkan ke produk B dan lain-lain. Selanjutnya, bayangkan jika perusahaan dapat mendengarkan semua rekaman panggilan layanan pelanggan dan secara instan mengidentifikasi tren masalah yang paling sering dilaporkan oleh pelanggan. Peluang apa yang terbuka? Nah ini, peluang apa yang terbuka? Mungkin dari Bapak Ibu pernah sekali-kali mendengarkan keluhan dari eh, customernya, distributornya, pelanggannya, seringkali sih pernah seringkali. Nah, dari data keluhan itu, cobalah direkam, dikelompokkan. Terus, jadikan sehari itu, laporan sehari itu, nanti keputusannya pelanggan itu problemnya di mana. Hmm, akhirnya bisa ditemukan. Mungkin ongkir, mungkin produknya kurang sesuai. Artinya produknya kurang bagaimana, kurang terlalu mahal, terlalu apa. Nah, itu nanti menghasilkan suatu data. Pastinya peluangnya membuat eh, pelanggan itu rasa nyaman ke depannya untuk selalu order. Pastinya kalau kita jadi apa pemimpin lapangan, kita harus mendengarkan hati dari setiap customer, pelanggan, distribut orangnya sampai 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 apa kalau penjualannya banyak ya sekali-kali lah diajak ngopi bareng itu. Oke, selanjutnya untuk jawabannya ini ada neural network
Natural Language Processing dan Computer Vision. NLP. NLP itu apa? Kemampuan untuk secara otomatis memahami ulasan pelanggan. Transkrip panggilan dan interaksi berbasis teks lainnya adalah inti dari NLP. Teknologi ini memberikan mesin kemampuan untuk membaca dan mendengar bahasa manusia. Selanjutnya, mengubah data kualitatif yang tak terus terstruktur menjadi wawasan bisnis yang terukur. Ya ini, memberikan mesin kemampuan untuk membaca dan mendengar bahasa manusia, mengubah data kualitatif seperti ini jadi wawasan yang bisnis yang terukur, bisa diukur lah. Ukur jadi satu poin, bisa diukur. Selanjutnya, ada computer vision. Computer vision itu apa? Itu mata digital yang dapat mengawasi operasional fisik seperti stok di dalam rak. Ini adalah apa? Ini adalah penerapan dari computer vision. Teknologi ini memungkinkan mesin untuk melihat dan menaksirkan dunia visual dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya membutuhkan pengawasan manusia secara langsung. Nah ini, kalau kita kan tidak selalu serta mengawasin, mungkin contoh halnya buat kan otomatisasi mungkin dalam hal penghitungan pelanggan yang masuk itu sekali-kali pintunya bukan cuma hanya terbuka saja tapi juga menghitung pelanggan. Nanti laporannya itu bisa masuk ke database pimpinan mungkin ya. Istilahnya untuk melaporkan bahwa tokonya itu masih diminatin dengan penghitungan otomatisasi pelanggan masuk. Itu juga bisa. Soalnya daripada kita pakai yang apa fidget ring apa tangan itu kita pegel satu persatu. Selanjutnya itu ada neural language processing. Itu apa? Satu alat dalam hal menjembatani komunikasi manusia dan mesin untuk mengubah data teks menjadi insight bisnis. Contoh halnya, yang pertama, analis sentimen. Analis sentimen itu cara kerjanya menganalisis teks untuk menemukan nada emosional positif, negatif, dan netral. Contoh aplikasi bisnisnya, pastinya memantau reputasi merek di Twitter. Nah, mungkin pernah main Twitter, sekarang jadi X.com. Tapi lebih suka apa dengan nama Twitter ketimbang namanya diganti. Lah itu nggak tahu Elon Musk kok bisa ganti X.com. Terus selanjutnya menganalisis ribuan ulasan produk di Tokopedia secara otomatis. Selanjutnya chatbot dan virtual assistant. Cara kerjanya memahami pertanyaan pengguna dalam bahasa natural dan memberikan respon yang relevan. Contoh aplikasi bisnisnya memberikan layanan pelanggan 24/7 di situs web perbankan, misalnya dari apa perbankan BCA. Selanjutnya asisten virtual di aplikasi Gojek. Pernah sih pesan ojek, selanjutnya chatnya otomatis tertulis, tahu-taunya terlihat apa? Bentar lagi ojeknya sampai, mohon ditunggu ya. Kalau emang kalau langsung ngechat itu kita sendiri jadi apa pas jadi ojol itu nggak sempat apa ada lagi yang ada di jalan baru dapat orderan di lagi tidur dapat orderan supaya tidak kehilangan pelanggan ya dikasih chat otomatis. Selanjutnya klasifikasi teks. Cara kerjanya itu mengkategorikan teks ke dalam grup yang telah ditentukan. Contohnya aplikasi bisnisnya apa? Menyortir email masuk ke folder yang tepat atau yang bisa disebut dengan nyortir dari antara spam ke utama. Mengarahkan tiket keluhan pelanggan ke departemen yang benar.
Departemen tiket ke departemen yang terbenar klasifikasi teks. Nanti istilahnya ini pengennya A, terasukkan ke B, A, C, D, E, F, G, dan lain-lain. Selanjutnya, ekstraksi informasi atau yang disebut dengan NER. Ya, cara kerjanya itu mengidentifikasi dan mengekstraksi entitas kunci dari teks. Contohnya, nama, lokasi, tanggal, dan produk. Contoh aplikasi bisnisnya itu mempercepat proses klaim asuransi dengan mengekstrak detail dari laporan. Selanjutnya, menganalisis kontrak hukum secara otomatis. Oke, tadi tentang NLP itu ada empat ini yang dikenal. Ekstraksi informasi dan lain-lain, klasifikasi teks. Mungkin ini apa kalau jadi mata kuliah khusus ya bisa. Apa NLP aja sendiri bisa. Ini emang harus di apa text processing, text meaning sendiri untuk memperdalam. Selanjutnya computer vision itu apa? Memberi mata pada mesin untuk mengotomatisasi tugas berbasis visual. Contoh halnya deteksi objek. Deteksi objek itu cara kerjanya gimana? Mengidentifikasi dan melokasikan objek spesifik di dalam gambar atau video. Contoh aplikasi bisnisnya. Kalau di retail itu menganalisis rak toko untuk mendeteksi stok kosong. Selanjutnya, dalam industri manufaktur. Manufaktur itu apa? Inspeksi kualitas otomatis di lini perakitan. Selanjutnya, setelah deteksi objek, yaitu selanjutnya itu pengenalan wajah. Pengenalan wajah itu apa sih? Cara kerjanya itu mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang dari gambar wajah mereka. Ya, contoh halnya seperti keamanan membuka kunci smartphone. Kalau di perbankan itu verifikasi kayak C saat membuka rekening online. Oke, lanjutnya yang OCR, Optical Character Recognition. Cara kerjanya yang pertama ekstrak teks dari gambar. Contoh aplikasi bisnis ini yaitu dalam hal keuangan itu digitalisasi invoice dan kwitansi secara otomatis. Kalau dari bidang logistik itu membaca nomor kontainer atau plat nomor kendaraan. Selanjutnya, segmentasi gambar. Kalau segmentasi gambar itu cara kerjanya mempartisi gambar menjadi beberapa segmen untuk menyederhanakan analisis. Kalau di bidang bisnis ada dari kesehatan. Kesehatan itu X-ray, sinar X-ray, MRI atau rongsen. Menganalisis citra medis untuk mengidentifikasi area mana mungkin amit-amit tumor di mana terus apa untuk mengecek ginjal. Ginjalnya itu ada batunya ndak pakai X-ray. Lanjutnya mobil otonom itu membedakan mana jalan, mana trotoar, mana rintangan. Jadi otomatis. Jadinya kita tidak takut tanpa sopir ya. Ini lanjutnya setelah computer vision itu ya ini tidak ada empat ini. Untuk studi kasusnya, di kasusnya kita menggunakan bagaimana melihat bagaimana perusahaan terkemuka menerapkan NLP dan computer vision. Nih, untuk Spotify itu dalam hal personifikasi
Realisasi dari skala besar itu apa? Yang pertama dalam tantangannya itu bagaimana cara merekomendasikan musik baru yang relevan kepada jutaan pengguna dengan selera yang sangat beragam. Oke, solusi NLP-nya itu analisis audio dan lirik, di mana kita harus memahami konten dan nuansa lagu. Mungkin Bapak Ibu untuk aplikasi musiknya pada menginstal Spotify atau yang lain, atau aplikasi lokal yang menyediakan banyak lagu untuk di-download, untuk disetel. Oke, selanjutnya analisis playlist, memahami konteks dan mood dari playlist buatan pengguna. Hasilnya, setelah dilakukan di atas, itu kemampuannya itu menciptakan playlist personal seperti Discover Weekly yang sangat meningkatkan engagement dan retensi pengguna. Selanjutnya, dikasus pada computer vision di bidang retail. Retailnya itu saya ambil Alfamart sama Indomaret, di mana pengen optimasi stok. Tantangannya bagaimana kita memastikan ribuan gerai ini memiliki penataan produk dan ketersediaan stok yang optimal secara efisien. Solusinya dari computer vision yaitu pengambilan data foto. Karyawan mengambil foto rak secara berkala. Selanjutnya, analisis deteksi objek dengan sistem mendeteksi produk membandingkan dengan planogram dan mengidentifikasi stok kosong atau salah penempatan. Untuk hasilnya, laporan otomatis untuk manajer area yang dimana bisa memungkinkan keputusan cepat untuk pengisian stok dan mengurangi potensi kehilangan penjualan. Oke, ini nanti tentang penerapan NLV dan CV di beberapa industri. Lah, mungkin dari kasus eh, di tadi yang sudah saya jelaskan, mungkin dari beberapa bisnis lokal, apakah eh, peluangnya kita untuk mempelajari NLP itu sama CV itu banyak peluangnya? Ya. Masalahnya apa dalam bisnis tersebut yang bisa dibantu oleh teknologi NLP? Ah, untuk contohnya kita menganalisis ulasan pelanggan di Google Maps. Nah, NLP pasti setiap sebuah rumah makan, toko dan lain-lain pengennya sih hadir di Google Maps, review untuk ulasan, ada rating, ada lain-lain untuk bisa kalau ada pelanggan yang offline itu bisa tahu tempatnya. Selanjutnya, kalau computer vision itu bisa nggak? Itu bisa untuk mengatasi masalah apa yang bisa dibantu oleh computer vision. Contohnya menghitung jumlah pengunjung yang masuk secara otomatis. Seperti hal tadi yang tak saya sampaikan, seperti halnya menghitung apa orang yang masuk, mendeteksi eh, apa-apa dan lain-lain. Oke, tak sebentar kalau ini tak lihatkan untuk tugas minggu lalunya apa mahasiswa yang
Nih, dari beberapa, halo, oke. Dari beberapa ulasan temen kita yang reguler, dia mengambil seperti halnya analisis machine learning dari Shopee. Digunakan untuk apa? Ini Shopee menghadapi tantangan utama dalam membantu pengguna menemukan produk yang sesuai di tengah banyaknya pilihan. Dengan memahami pola perilaku pengguna melalui penerapan machine learning, Shopee itu bisa mampu memberikan rekomendasi yang lebih personal dan relevan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengalaman belanja pengguna, tetapi juga berdampak positif pada peningkatan penjualan. Halnya loyalitas pelanggan dan efisiensi strategi bisnis secara keseluruhan. Nomor dua itu jenis machine learning yang digunakan dan cara kerjanya. Shopee menggunakan supervised learning di mana khususnya algoritma yang rekomendasi sistem itu bisa berkolaboratif filtering dan filtering. Ya. Kalau filtering itu apa? Itu bekerja dengan cara menganalisis perilaku pengguna lain yang memiliki kesamaan minat. Jika dua pengguna memiliki pola belanja serupa, maka produk yang disukai salah satu akan merekomendasikan ke pengguna lainnya. Ini pilihannya seperti content based filteringnya itu menganalisis karakteristik produk seperti halnya kategori harga dan deskripsi. Selanjutnya serta riwayat interaksi pengguna secara klik, wishlist, pembelian. Sistem kemudiannya itu memprediksi produk lain yang memungkinkan yang disukai oleh pengguna. Dampaknya ini nanti meningkatkan kepuasan pengguna karena produk yang rekomendasinya lebih relevan, waktu pencarian berkurang sehingga pengalaman belanja menjadi lebih efisien, kenaikan penjualan dan retensi pelanggan karena penggunanya itu lebih melakukan pembelian ulang. Terus apa lagi? Nah, kalau yang lain tentang machine learning itu, sambil menunggu ya.